Setelah udah lama gak meluncur di pasaran, bahkan ada isu Poco Phone diberhentiin, akhirnya Poco F2 Pro ini meluncur. Dengan harga yang mulai dipatok dari 6,9 juta, kalian bakal dapat 5 hal ini, oke? Di sini Fadil, langsung aja kita bahas. Pertama itu adalah katanya performa tinggi. Pastinya Poco F2 Pro ini udah berbekal performa baru dari Snapdragon 865. Tipe penyimpanannya tuh udah tipe UFS 3.1. Nah, tapi di sini ada perbedaan antara varian RAM 6GB dan RAM 8GB. Yang RAM 6GB itu punya tipe LPDDR4X, sedangkan varian 8GB itu punya RAM dengan tipe LPDDR5. Yang nanti kita bahas di review, emang bedanya itu apa sih? Yang kedua tuh ada teknologi Liquid Cooling 2.0. Pastinya kalau misalkan performa kenceng, panasnya juga kenceng. Makanya Poco ini dibekalin teknologi cooling yang katanya cover si body sampai 28%. Dan dengan teknologi Liquid Cool 2.0 ini, kita bisa nurunin suhu sampai 14 derajat Celcius. Yang ketiga tuh baterainya besar. Kurang lebih si Poco F2 Pro ini tuh hampir sama ya kayak Mi 10, cuman lebih kecil 80 mAh aja, yaitu 4700. Dengan baterai yang lumayan besar ini, udah dukung pengisian daya 30 watt. Yang kayaknya sekarang tuh udah jadi standar wajib sih. Dulu kan kalian tahu lah kalau misalkan pengisian cepat tuh ya katakanlah 20 watt itu rata-rata dipakai di Oppo atau di OnePlus. Tapi sekarang kayaknya udah mulai menyebar gitu, jadi standar gitu. Lalu ada layar yang AMOLED. Nih, wahai kaum yang suka protes Xiaomi atau Poco susah pakai layar AMOLED. Nah, sekarang akhirnya kesampean. Layar dengan ukuran 6,67 inci ini tuh punya panel AMOLED ya. Resolusinya tuh emang Full HD+, tapi gak masalah. Yang harus kalian tahu di sini adalah layarnya nggak sembarang AMOLED doang ya. Ada beberapa fitur yang menarik dan nanti kita bahas di review buat lebih lanjutnya kayak gimana sih layarnya ini. Dan tidak lupa sih, Poco ini tuh udah dibekali dengan anti gores yang emang sepele tapi ya lumayan kepake. Yang terakhir adalah kamera Sony. Si Poco ini tuh pakai lensa Sony IMX686 sensor terbaru. Ya emang sih resolusinya masih 64 megapiksel, nggak 108 megapiksel kayak Samsung. Tapi nanti kita lihat di review apakah emang bagus atau enggak. Lensa ini tuh ditemenin dengan lensa ultra wide 13 megapiksel, 2 megapiksel depth effect, dan yang menarik juga ada lensa 5 megapiksel telemakro. Sedangkan kamera si pop-up-nya punya resolusi 20 megapiksel. Jadi ya nanti kita lihatlah apakah dengan pembawaannya yang menjadi lebih mahal ini karena layarnya OLED dan sebagainya, ini tuh jadi lebih menarik atau mending ya kayak dulu aja yang modal performa doang gitu. Tapi kan sekarang ini enggak, kayaknya ya. Nanti kita bahas semua di review, jadi jangan lupa buat like, share, subscribe, fix me, dan nyalain lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan video berikutnya, oke? Di sini Fadil, peace out.